Insiden baku tembak antara tentara Mesir dan Israel dilaporkan terjadi di perbatasan titik penyeberangan Rafah pada Senin 27 Mei 2024. Situs web Mualla Israel mengatakan kalau dua tentara Mesir tewas dalam baku tembak itu. Namun surat kabar Ynet Israel mengklaim bahwa hanya satu tentara Mesir yang tewas, sementara tentara lainnya terluka dalam konfrontasi lintas batas tersebut. Menurut informasi, tentara Mesir terlebih dulu melepaskan tembakan ke arah tentara Israel di penyeberangan Rafah. Merespon hal itu, tentara Israel langsung melepaskan tembakan peringatan. Insiden ini terjadi pada puncak ketegangan dan memungkinkan adanya konsekuensi politik. Saat ini telah dibentuk komite untuk menyelidiki insiden tak biasa antara tentara Mesir dan Israel di penyeberangan Rafah. Hal serupa juga disampaikan juru bicara pasukan pendudukan Israel, yang mengatakan penyelidikan sedang berlangsung mengenai insiden lintas batas di tengah kontak dengan pihak Mesir. Diketahui pemerintah Mesir menolak tegas usulan PM Israel Benjamin Netanyahu untuk memindahkan warga Gaza ke Sinai. Meskipun Israel berdalih, tindakan itu dilakukan untuk mengurangi jumlah korban tewas sipil akibat perang antara Israel dan Hamas. Tak hanya itu, Israel turut membentuk zona penyangga steril beberapa kilometer dari perbatasan Mesir. Mereka tak mengizinkan kembalinya penduduk Gaza dan Rafah ke perbatasan Israel. Pasukan pendudukan Israel meluncurkan sejumlah rudal menghantam kamp pengungsian warga Palestina di kota Rafah pada Minggu 26 Mei 2024. Akibatnya 40 orang meninggal terbakar lantaran tak bisa menyelamatkan diri. Tindakan Israel langsung dikecam oleh pihak internasional. Pejabat Uni Eropa menuntut Israel agar mematuhi perintah Mahkamah Internasional dengan menghentikan serangan ke Rafah. Sementara Brigade Al-Aqsa melakukan penyerangan terhadap pendudukan Israel atas pembantaian Rafah. Pada Senin 27 Mei 2024, mereka mengumumkan penyerangan yang menargetkan sebuah pos pemeriksaan militer. Pos yang terletak di pemukiman Mevodotan ini diserang dengan senapan mesin. Brigade Al-Aqsa menyebut serangan ini sebagai tanggapan awal terhadap pembantaian di Rafah. Brigade tersebut juga mengungkapkan bahwa para pejuangnya turut menargetkan pos pemeriksaan militer Sanaus di Baratul Karem dengan senapan mesin. Para pejuangnya juga bentrok dengan tentara Israel yang menyerbu kota Kafdan. Selanjutnya menyerang kendaraan mereka dengan ranjau. Pasukan pendudukan di Lebanon, Hizbullah melancarkan serangkaian serangan terhadap wilayah Israel. Sekitar 25 roket diluncurkan menyasar kota utara Kiryat Simona pada Senin 27 Mei 2024 malam. Hizbullah menyebut serangan ini membalas tindakan Israel yang menewaskan seorang anggota teror di luar rumah sakit Lebanon Selatan pada hari sebelumnya. Sementara militer Israel mengklaim mereka berhasil mencegat beberapa roket yang diluncurkan Hizbullah. Layanan ambulans Magen David Adom sedang memindai lokasi dampak untuk mencari kemungkinan warga yang mengalami cedera. Sebelumnya, Hizbullah juga meluncurkan serangan sekitar 35 roket ke kawasan Gunung Meron di Israel Utara. IDF mengatakan roket-roket tersebut menghantam daerah terbuka. Namun tak ada laporan korban cedera akibat serangan tersebut. Meskipun dampaknya memicu setidaknya satu kebakaran di dekat komunitas utara Safsufa. Serangan itu terjadi beberapa hari setelah makam Rabi Abad kedua Simon Bar Yochai di Gunung Meron diperintahkan ditutup dinyatakan sebagai zona militer tertutup. Personel keamanan Mesir dikabarkan tewas saat baku tembak dengan pasukan pendudukan Israel di perbatasan dekat kota Rafah. Mesir mengklaim insiden ini terjadi setelah tentaranya melihat sebuah kendaraan lapis baja Israel mendekat ke garis perbatasan. Menurut pejabat keamanan Mesir, kendaraan lapis baja yang dilihat tentaranya membawa pasukan Israel. Mereka melewati garis perbatasan ketika mengejar dan membunuh beberapa warga Palestina. Dikutip dari tribunnews.com, tentara Mesir kemudian melepaskan tembakan ke arah pasukan Israel. Merespon hal itu, tentara Israel membalas dengan tembakan dan membunuhnya. Peristiwa itu memicu baku tembak di antara kedua belah pihak. Beberapa tentara Israel dilaporkan terluka sehingga mengharuskan pasukan Zionis mundur. Ada pula tentara Mesir yang terluka.
Juru bicara militer Mesir, Kolonel Garib Abdel Hafez, melalui media sosial turut mengonfirmasi kabar ini. Ia mengatakan bahwa ada seorang tentara Mesir yang tewas dalam insiden itu. Sementara pejabat Israel menyalahkan Mesir atas insiden tersebut. Pasalnya, Mesir dinilai lebih dahulu menembaki tentara Israel yang kemudian membalasnya dengan tembakan juga. Israel telah mengurangi pasukannya di Timur Rafah setelah mendapat perlawanan dari pasukan perlawanan Palestina. Puluhan tentara juga dilaporkan cedera setelah bentrok dengan Hamas. Tentara Israel mengumumkan bahwa 23 prajuritnya terluka dalam pertempuran di jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Banyak tentara Israel yang dinilai kelelahan setelah berbulan-bulan berkonflik dengan Hamas. Sementara itu, media Zionis mengakui bahwa tentara Israel telah mengurangi pasukannya dalam operasi di Timur Rafah. Bahkan Brigade Givati telah meninggalkan kota itu pada Minggu 26 Mei 2024 pagi waktu setempat. Sementara media Israel mengungkap alasan pendudukan mengurangi pasukannya di Timur Rafah. Langkah ini diambil akibat dampak operasi perlawanan di utara dan selatan terhadap tentara pendudukan. Sebelumnya, Mayor Jenderal Cadangan Tentara Pendudukan Israel, Yitzhak Brik, telah memberikan peringatan. Dikutip dari Al-Mayadin, ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di Gaza saat ini adalah perang gesekan. Apabila berkepanjangan, akan menyebabkan keruntuhan tentara dan perekonomian di Israel. Brik mengakui ketidakmampuan tentara Israel untuk mengalahkan Hamas di jalur Gaza. Seorang tentara Mesir tewas ditembak pasukan pendudukan Israel di perbatasan Rafah. Merespon insiden ini, Mesir mengaku akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Dikutip dari The Times of Israel, insiden tak biasa ini dinilai bisa mengancam hubungan antara Israel dan Mesir. Saat ini baik Mesir maupun Israel tengah melakukan penyelidikan. Menurut IDF, selain dilakukan penyelidikan, pihaknya telah melakukan dialog dengan Kairo. Namun mengutip sumber militer Israel, Zionis menyalahkan Mesir atas baku tembak mematikan tersebut. Menurut laporan, pasukan Mesir yang pertama kali melepaskan tembakan ke arah pasukan Israel di perlintasan perbatasan Rafah. Israel kemudian membalas dengan tembakan mereka sendiri. Mesir lantas memberikan pembelaan dengan menyebut serangan itu dipicu oleh baku tembak antara IDF dan anggota perlawanan Palestina yang menyebabkan penembakan ke beberapa arah. Kairo akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya insiden tersebut, memperingatkan agar tidak membahayakan keamanan dan keselamatan pasukan keamanannya. Pasukan khusus Israel diserang pasukan perlawanan Palestina saat berada di sebelah timur kota Jabalia, jalur Gaza. Selain itu, mereka juga menyita sebuah drone yang digunakan Israel untuk misi intelijen. Pada hari ke-234, perlawanan melakukan operasi dan penyergapan kualitatif menghadapi agresi Israel di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka menargetkan tentara Israel di semua sumbu pertempuran. Brigade Al-Hassam, sayap militer gerakan Hamas, mengumumkan bahwa para pejuangnya berhasil menargetkan pasukan khusus Israel. Padahal tentara tersebut dibarikade di dalam sebuah rumah. Selain itu, Mujahidin Al-Hassam mampu mengebom kerumunan pasukan pendudukan di lokasi administrasi sipil di timur Jabalia dengan mortir. Serangan juga dilakukan oleh Brigade Al-Quds. Mereka memamerkan adegan yang menargetkan pasukan Israel bersembunyi di sebuah bangunan di sebelah timur kamp pengungsi Jabalia. Selanjutnya menargetkan tank Israel dengan peluru RPG. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbina firna, Allahumma بس
بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.